Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai negara Australia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Aditya. Saya Zoa Alfia Ramadian. Saya Nanda Pramesti Animita. Sejarah negara Australia. Kata Australis dalam bahasa Belanda digunakan untuk menyebut daerah yang baru ditemukan di selatan. Australia yang merupakan sebuah benua terkecil di dunia dan mulai dihuni oleh manusia sejak zaman es atau sekitar 30.000 tahun yang lalu. Ini adalah sebuah negara kolonial Inggris. Kolonialisasi Inggris di Australia menjadi sebuah bencana besar bagi penduduk aborigin di Australia. Pada saat menetapkan Australia sebagai koloninya, Inggris sedang mengalami krisis ekonomi. Pemerintah Inggris mengambil kebijakan dengan mengirimkan para narapidana kejahatan dari Inggris dan Irlandia ke Australia. Kebijakan ini adalah salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi. Australia adalah sebuah benua yang terletak dekat dengan benua Asia. Australia lebih sering disebut sebagai bagian dari dunia barat karena kehidupannya mirip Eropa Barat dan Amerika Serikat. Penduduknya sebagian besar berkulit putih, sedangkan penduduk asli Australia yakni orang aborigin adalah orang-orang Australia pertama yang benar-benar menghuni benua Australia. Demografi negara Australia. Australia adalah negara yang terletak di benua Oseania dan memiliki populasi yang unik. Menurut data sensus tahun 2021, populasi Australia mencapai sekitar 25,7 juta jiwa. Salah satu karakteristik demografi yang menonjol di Australia adalah keragaman etnisnya. Negara ini adalah rumah bagi orang-orang dari berbagai latar belakang etnis. Beberapa kelompok etnis yang signifikan di Australia termasuk orang-orang asli Australia, yaitu Aborigines dan Torres Strait Islander. Warga Australia lain yaitu seperti Inggris, Skotlandia, Irlandia, Italia, Cina, India, dan banyak negara lain. Bahasa Inggris adalah bahasa utama yang digunakan di Australia, tetapi ada juga banyak bahasa lain yang digunakan di komunitas imigran. Selain itu, sebagian besar penduduknya tinggal di kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Sementara sebagian besar wilayahnya tetap menjadi daerah yang jarang dihuni. Populasi Australia telah mengalami pertumbuhan yang stabil selama beberapa dekade terakhir, dengan tingkat imigrasi yang cukup tinggi yang berkontribusi pada pertumbuhan ini. Selanjutnya yaitu geografi negara Australia. Australia adalah negara yang terletak di benua Oseania dan merupakan benua terbesar di dunia. Negara ini memiliki luas daratan sekitar 7,7 juta kilometer persegi yang mencakup berbagai lanskap geografis. Sebagian besar wilayah Australia adalah gurun atau dataran yang kering, seperti Gurun Simpson dan Gurun Tanami. Di bagian tengahnya, di sebelah timur terdapat pegunungan Great Diving Range yang membentang sepanjang pantai timur, menciptakan perbedaan signifikan antara daerah berhutan lebat dan dataran rendah. Australia juga dikenal dengan banyaknya sungai dan danau, meskipun sebagian besar sungai di negara ini bersifat musiman. Selain itu, pesisir Australia memiliki garis pantai yang sangat panjang, termasuk Great Barrier Reef, terumbu karang terbesar di dunia. Selanjutnya ada materi dari bentuk negara Australia. Bentuk negara Australia merupakan negara federal. Negara federal yang di mana wilayahnya itu dibagi lagi menjadi beberapa negara bagian yang memiliki 6 negara dan 2 teritorial. Federalisasi disahkan pada tanggal 1 Januari tahun 1901 yang dimana dinamakan dengan Commonwealth of Australia. Commonwealth of Australia merupakan suatu wadah untuk mempersatukan rakyat koloni di Inggris yang dimana pada saat itu sudah terjadi perpecahan selama 50 tahun lamanya. Hanya serangkaian referendum yang dimana rakyatnya berpendapat atas konstitusi federal atas pertemuan pemimpin di tiap koloninya.
Bentuk pemerintahan negara Australia. Bentuk pemerintahan negara Australia merupakan monarki konstitusional. Monarki konstitusional merupakan monarki yang didirikan di bawah dari konstitusional yang dimana mengakui sebagai ratu dan raja sebagai kepala negara. Ratu Elizabeth II merupakan ratu resmi dari Australia. Monarki konstitusional secara modern atau yang disebut dengan trias politica yaitu 3 serangkai. Hal ini terbukti bahwa ratu atau raja adalah sebagai ketua simbolis cabang eksekutif. Yaitu sistem pemerintahan Australia. Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas demokrasi liberal. Hal ini berdasarkan nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum. Lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Salah satu demokrasi tertua dan lestari di dunia yakni Persemakmuran Australia didirikan pada 1901 ketika bekas koloni Inggris ini dan kini 6 negara bagian Australia sepakat untuk menjadi federasi. Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi merupakan Ratu Australia yang kini digantikan oleh Raja Charles itu menunjuk Gubernur Jenderal atas saran dari pemerintah Australia terpilih untuk mewakilinya. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran dari para menteri hampir dalam semua urusan. Berikutnya yaitu sistem pemerintahan Australia. Sistem pemerintahan Australia adalah parlementer. Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan 2 majelis yakni Dewan Perwakilan dan Senat. Australia menjalankan sistem pemerintahannya dibagi menjadi 3 bagian yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif meliputi Dewan Perwakilan dan Senat, sedangkan Dewan Eksekutif Federal meliputi Gubernur Jenderal dengan pertimbangan penasihat Perdana Menteri dan para menteri. Sedangkan yudikatif, Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federal yang hakimnya diangkat oleh Gubernur Jenderal berdasarkan saran atau nasihat dari para dewan. Kemudian, para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat kabinet. Selain pengumuman keputusan, diskusi kabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat oleh prinsip solidaritas kabinet yang sangat mencerminkan model Inggris, yakni kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Sekian penjelasan mengenai negara Australia dari kelompok kami. Kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.